Pandemi COVID-19 telah mengubah praktik dan kebiasaan belajar. Bukan saja di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Pembelajaran yang biasanya dilakukan di satuan pendidikan kemudian berpindah menjadi belajar dari rumah. Guru dan peserta didik terlibat dalam pembelajaran jarak jauh yang menghadirkan sejumlah tantangan, mulai dari ketersediaan peralatan digital dan jaringan internet, kondisi psikososial peserta didik maupun guru, disparitas kompetensi guru, hingga rendahnya keterlibatan orang tua atau wali peserta didik dalam pembelajaran. Dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan terbitnya ini, pemerintah melakukan beberapa kali penyesuaian peraturan mengikuti dinamika pandemi. Pada penyesuaian terbaru, Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021 Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.001.008-Menkes/4242/2021 dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Peraturan tersebut menggariskan apabila pemerintah daerah atau Pemda sudah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi semua syarat berjenjangnya, pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Sebagai persiapan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyusun dan menerbitkan panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19 ini untuk membantu guru dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Protokol kesehatan perlu diterapkan oleh seluruh warga satuan pendidikan di 4 lokasi yang berbeda. 4 lokasi tersebut adalah di rumah, ketika dalam perjalanan menuju sekolah, di sekolah, dan pulang sekolah. Hal ini ditujukan agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dapat berjalan dengan baik dan mengurangi mitigasi risiko tertular COVID-19. Mitigasi risiko di rumah. Rumah adalah lokasi pertama di mana para warga satuan pendidikan memulai aktivitas. Di rumah, warga satuan pendidikan diwajibkan untuk sarapan pagi dengan menu gizi seimbang. Lalu, jangan lupa untuk pastikan diri sehat dan tidak memiliki gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, suhu di atas 37 derajat Celcius, dan atau sesak nafas. Penggunaan masker kain 3 lapis pun menjadi suatu keharusan dan tidak lupa untuk membawa masker cadangan jika diperlukan di sekolah nanti. Dan sebelum berangkat ke sekolah, siapkan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer untuk keperluan pribadi di sekolah. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, baiknya menyiapkan bekal makanan beserta dengan kelengkapan dan air minum untuk dikonsumsi di waktu istirahat sekolah. Untuk menghindari kontak dengan meminjam alat tulis, ibadah, dan lainnya diwajibkan untuk membawa keperluannya masing-masing. Mitigasi risiko pada saat berangkat menuju sekolah. Perjalanan menuju sekolah pun tak luput dari penyebaran COVID-19. Maka dari itu, diperlukan perhatian khusus bagi warga satuan pendidikan agar tetap menjaga protokol kesehatan selama perjalanan menuju sekolah. Dalam perjalanan menuju sekolah, warga satuan pendidikan diwajibkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk atau bersin. Serta tidak lupa untuk membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Mitigasi risiko di sekolah. Mitigasi risiko di sekolah terbagi dalam 3 tahapan. Pertama adalah sebelum memasuki pintu gerbang. Kedua, selama kegiatan belajar mengajar. Ketiga, selesai kegiatan belajar mengajar. Sebelum memasuki pintu gerbang sekolah, bagi siswa yang diantar oleh orang tua, pengantaran hanya bisa sampai pada lokasi yang telah ditentukan. Lalu ikuti pemeriksaan kesehatan yang meliputi pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Cuci tangan pakai sabun sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas juga menjadi hal wajib yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, untuk para tamu sekolah, wajib mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. Selama kegiatan belajar mengajar, warga satuan pendidikan pun diharuskan untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.
1. Menggunakan alat belajar dan alat makan minum pribadi. 2. Mematuhi pengumuman di seluruh area satuan pendidikan terkait dengan penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak 1,5 meter. 3. Satgas COVID-19 dan tim pelaksana UKSM wajib mengamati kesehatan warga satuan pendidikan. Dan jika ada yang mengalami gangguan kesehatan, harus mengikuti protokol kesehatan 3T, yaitu tes, telusur, dan tindakan. Selesai kegiatan belajar mengajar, setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, warga satuan pendidikan juga perlu memperhatikan hal-hal yang perlu dilakukan setelahnya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu: pertama, tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas. Yang kedua adalah keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak 1,5 meter. Dan untuk menjemput peserta didik, dapat menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk. Mitigasi risiko etika pulang ke rumah. Setelah pembelajaran berakhir dan peserta didik menuju rumah, ini adalah waktu yang sangat rentan untuk siswa tergoda untuk melepaskan masker dan lain sebagainya. Jadi, hal yang perlu ditekankan adalah tetap menggunakan masker dan tetap jaga jarak 1,5 meter. Yang kedua yang harus tetap dijaga ketika dalam perjalanan pulang dari sekolah adalah untuk tidak menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk atau bersin. Dan ketiga adalah melakukan CPTS atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Sesampainya di rumah, diwajibkan untuk melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan, dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, seperti tas, sepatu, jaket, dan lainnya. Kemudian bersihkan diri dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di rumah, serta tetap melakukan PHBS, khususnya CPTS secara rutin. Dan apabila warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, diwajibkan untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan. Area yang harus dibersihkan dan didisinfeksi di lingkungan pendidikan. Dan satuan pendidikan perlu memberikan perhatian khusus untuk area-area sekitar satuan pendidikan untuk tetap bersih dengan melakukan disinfeksi secara rutin dan menyeluruh. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi.